Pelajaran terakhir kita, pelajaran yang ke-13, masih mengenai kasih dan keadilan Allah. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kalau kasih adalah kegenapan hukum, maka kita harus berhati-hati untuk tidak memikirkan kasih atau hukum yang bertolak belakang dengan kasih atau tidak berhubungan dengan kasih, atau membicarakan kasih yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Khotbah ini kan berbicara mengenai sesuatu hal yang paling sulit, yaitu adalah siapakah Allah itu. Dan kita tidak bisa melihat Allah sama seperti seekor semut itu tidak bisa mengetahui matahari itu seperti apa. Marilah jadi hal seperti itu. Jangan jadi hal yang sebaliknya. Mengaku mengasihi, tetapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam 3 bulan pembelajaran kita mengenai kasih dan keadilan Allah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di studio. Dan kali ini kita akan membahas pelajaran yang terakhir ya dari topik kita sepanjang triwulan pertama tahun 2025 ini. Dan kita senang juga untuk dapat menyapa teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama boleh minta kesediaan dari Bang Glenn untuk membacakan. Oke, yang pertama dari akun Sulut News. Amin. Terima kasih. Wah, straight to the point. Ya. Kemudian yang kedua dari Alfred Mawuntu. Thank you, pelajaran Sekolah Sabat. God bless. Dan berikutnya dari Manalu, Washington. Shalom buat semua. Pelajaran Sekolah Sabat yang luar biasa. Terima kasih sudah dijelaskan. Tuhan memberkati. Tolong doakan pembangunan pastori di cabang Sekolah Sabat Jamblang, Cirebon sudah dimulai. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya Pendeta Jurgen. Hai, terima kasih Kak Yola. Di sini ada Serima Usek. Dia sampaikan, Shalom. Terima kasih penjelasan pelajaran Sekolah Sabat yang sungguh memberkati dan sangat menguatkan iman dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tuhan memberkati. Selanjutnya ada juga dari Dolintim Saruyan. Dia sampaikan, terbaik, penjelasan yang mantap, puji Tuhan. Dan masih ada lagi dari Wasna Gultom. Dia sampaikan, amin. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat pekan ini. Biarlah kita selalu terberkati. Salam dari kami, Jemaat Elia, Tiga Lingga, Kabupaten Dairi. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman. Dan selanjutnya dari Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Janasip Tamingan. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati. Amin. Yang kedua dari Hanusah Bonori. Shalom Pendeta, terima kasih atas diskusi Sabat yang baik dan jelas. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ini yang terakhir dari Somin Majihal. Amin, puji Tuhan, terima kasih atas pencerahan pelajaran Sekolah Sabatnya. Sangat membantu saya sebagai pemimpin perbincangan di kelas Sekolah Sabat. From Marabau Church Sikwati, Kudat, Sabah. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang terus memberikan komentar ya dan kesaksian bagaimana diskusi Sekolah Sabat ini dapat menjadi berkat baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Dan karena ini sudah di pelajaran yang terakhir ya, kita sudah memiliki buku Sekolah Sabat untuk pelajaran selanjutnya di triwulan yang baru. Judulnya adalah Simbol Gambaran Kiasan Cara Mempelajari Nubuatan Alkitab. Jika teman-teman rindu untuk memiliki buku Sekolah Sabat yang baru untuk pelajaran pekan depan, silahkan langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan kami mau untuk dikirimkan buku Sekolah Sabat. Mungkin bagi tempat-tempat yang
aksesnya sulit untuk mendapatkan buku Sekolah Sahabat ini karena jumlahnya cukup terbatas juga. Dan hanya untuk di kawasan Indonesia saja. Untuk ke luar negeri masih agak sulit kami untuk mengirimkannya. Jadi teman-teman jangan ragu, tetaplah belajar bersama dengan kami, dan kalau sulit untuk mendapatkan buku ini, langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia. Pelajaran terakhir kita, pelajaran yang ke-13, masih mengenai kasih dan keadilan Allah. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kalau kasih adalah kegenapan hukum, maka kita harus berhati-hati untuk tidak memikirkan kasih atau hukum yang bertolak belakang dengan kasih atau tidak berhubungan dengan kasih, atau membicarakan kasih yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Karena hukum Allah adalah perintah dan petunjuk yang dimaksudkan untuk kebaikan kita. Itu merupakan ekspresi kasih sebagaimana Allah sendiri yang mengungkapkannya. Allah adalah kasih. Keseluruhan kitab suci menyatakan fakta ini. Kasih adalah inti dari siapa Allah itu, inti dari segala sesuatu yang kita percayai, dan harus menjadi inti dari segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, cara kita memahami kasih memengaruhi keseluruhan iman dan perbuatan kita. Namun apa sebenarnya kasih itu? Apakah kasih Allah hanya memberi, tetapi tidak pernah menerima? Apakah kasih ilahi itu murni pengorbanan diri? Atau mungkinkah Allah juga disenangkan oleh manusia? Apakah kasih Allah itu bersifat emosional? Apakah Allah benar-benar peduli terhadap manusia? Bisakah kasih Allah ditolak atau dihilangkan? Apakah Allah mengadakan hubungan saling mengasihi dengan makhluk ciptaan? Bagaimanakah kasih dan keadilan bisa jalan beriringan? Jika Allah adalah kasih, mengapa ada sangat banyak kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menyatakan kasih Allah yang digambarkan kitab suci jauh lebih besar daripada gagasan-gagasan yang dianggap sebagai kasih di dunia saat ini. Temukan tentang apa yang telah dan sedang dilakukan Allah untuk memulihkan kasih di setiap sudut dan celah alam semesta. Dalam pelajaran Sekolah Sabat, Kasih dan Keadilan Allah. Pelajaran 13 dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Bang Glenn. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Allah yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan telah berikan sepanjang 3 bulan ini mempelajari bahwa Engkau adalah Allah yang kasih. Pada saat yang sama Engkau ingin kami hidup sesuai dan selaras dengan perintah-perintah Tuhan. Saat ini kami akan membahas bagian akhir dari pelajaran Sekolah Sabat kami. Kiranya Tuhan memimpin diskusi kami. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan kepada semua pemirsa kami. Secara khusus kami berdoa untuk Sekolah Sabat Jamblang yang ada di Cirebon, dalam rencana mereka untuk membangun pastori. Kiranya semua upaya Tuhan memberkati sehingga apa yang direncanakan boleh menjadi kenyataan dan kembali ya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dan kami semua bersuka cita. Terima kasih Bapa untuk menolong kami memahami firman Tuhan dan mengetahui isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Pelajaran kita diawali dengan satu cerita yang menarik ya. Ketika dalam gereja ada berurusan dengan anggota yang bermasalah, lalu majelis jemaat berkata kepada pendeta, kita tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan belas kasihan. Dan seringkali memang kita menemukan terutama kepada orang-orang yang benar-benar bersalah dan bahkan mungkin mengulangi kesalahannya atau bahkan tidak menyadari, tidak menyesali perbuatannya, udahlah nggak usah berbelas kasihan gitu sama mereka. Tapi ada nggak pengalaman yang hadir sudah di sini, baik pendeta maupun Bang Glenn, pengalaman berbelas kasihan kepada orang lain, Bang Glenn? Ini pengalaman yang cukup menarik bagi saya. Sekitar 20 tahun lebih saya melayani di
satu tempat namanya Sogokmo. Oh. Sogokmo ini ada di Papua. Jadi kalau orang dari ibu kota, dari Wamena, mau ke pegunungan, mereka biasanya melewati Sogokmo ini. Jadi saya tahu beberapa di antara mereka tuh tinggal di gunung-gunung yang tinggi. Jadi setiap kali mereka lewat itu saya kasihan sama mereka. Aduh, saya sudah ke sana dan jauh sekali. Jadi saya bilang, Bapak, kenapa harus tinggal di gunung-gunung yang sana? Itu kan menyusahkan. Kenapa nggak tinggal di sini? Saya sangat empati kepada mereka. Tapi mereka bilang, saya juga heran sama kalian. Kenapa kalian tinggal di sini? Jadi pada saat saya merasa berbelas kasihan kepada mereka, justru mereka yang merasa kasihan kepada saya yang tinggal di kota. Oke, ini pengalaman menarik banget ya, Bang ya. Oke, kita dengarkan dulu pengalaman yang lain dari Pendeta Jurgen. Wah, terima kasih Kayla. Kalau kita berbicara tentang berbelas kasihan, sebenarnya itu ada secara besar ya. Ada juga berbelas kasihan bagaimana kita mendengar empati dari seorang, atau berbelas kasihan itu kita membantu yang lain, atau berbelas kasihan itu menunjukkan kasih sayang atau menghormati batasan. Dan saya ada juga berbelas kasihan tentang mendoakan yang lain. Dan kalau yang saya mau saksikan sekarang, yang saya suka saksikan tentang di saat saya berbelas kasih, di saat mendoakan yang lain. Nah, kenapa saya saksikan ini? Karena ada suatu masa di mana saya suka berkunjung ke rumah-rumah, dan di saat saya melihat suatu rumah tangga itu, yang jelas mereka punya banyak pergumulan yang mereka alami, tapi di saat berbelas kasih dengan doa, mungkin uang bisa dikasih, tapi kalau bisa dengan doa, saya doakan keluarga itu, dan wah luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Memang mungkin bukan 100% mengeluarkan problem yang mereka rasakan pada waktu itu, tapi seenggaknya di saat berdoa, berbelas kasih dengan doa, mereka pun mengeluarkan air mata, berterima kasih bukan hanya kepada kita yang mendoakannya, tapi berterima kasih kepada Tuhan sudah mengutus saya mungkin atau siapapun yang boleh mendoakan ya, kasih lewat doa. Amin. Pendeta Wilson. Jadi kurang lebih 2016, 2017 lah, akhir 2016 2017, saya waktu itu ada sempat, sebelum saya jadi pendeta ya, saya sempat bantu-bantu om saya. Okay. Dia ada kos-kosan, ya, berapa pintu lah, ada lumayan cukup banyak lah. Terus saya kan bagian yang mengawasi, jadi termasuk yang menagih lah, bukan menagih, pokoknya oversee semua lah. Terus satu kali pas saya tagih di satu pintu ini, yang tinggal ini orang dari luar, dari Afrika. Okay. Terus dia bilang, ya kemarin-kemarin lancar, terus kok sekarang nggak bisa bayar. Terus baru saya ketahui ternyata dia itu ditipu. Ditipu karena dijanjikan pekerjaan, dibawa ke sini, terus udah dilepas begitu aja, nggak ada kelanjutannya. Mungkin banyak kasus lah seperti itu. Nah udah, jadi nggak bisa bayar, gimana dong? Dia orang luar negeri lagi, orang luar gitu, nggak bisa dipulangin, apa segala. Jadi waktu itu, padahal pada saat itu saya belum menikah dengan istri saya, tapi lagi menabung untuk biaya pernikahan, kan? Terus gimana dong? Ini orang perlu dibantu atau enggak? Ya akhirnya kita cobalah, bantulah, kita coba bayarin lah tempat tinggalnya, pindahin lah kemana, cari tempatnya, bahkan sampai kami cari tempat yang lebih murah, karena kan dia takut dideportasi karena dia masih ada ya keinginan macam-macam lah, masih mau bisa jalan-jalan lagi atau kuliah lagi, tapi kalau udah ada sempat dideportasi kan takut kan. Oke, kita bantu proses karena embassy-nya nggak ada, embassy negara itu di kita, adanya di Malaysia. Jadi bingung lah, embassy yang di sana yang mana peduli lagi. Jadi ya kita yang terpaksa bantuin. Terus yang menjadi salah satu klimaksnya setelah 1-2 bulan itu kita coba usahakan, akhirnya oke, pulang lah, udah fundraising dengan ada gereja juga, ada beberapa teman fundraising, oke bisa bikin. Tapi pas pulang, karena dia udah overstay, pas terakhir ada lagi satu hal yang kayak dipalak gitu loh. Oke, harus bayar segini. Kalau enggak, ini hitungannya deportasi, bukan hitungan deportasi yang tercatat lah. Itu gimana nih? Oh, padahal ya, kita juga nggak ada duitnya, tapi ini udah mau masuk nih, udah mau boarding, nggak dikasih boarding. Bagaimana? Akhirnya ya udahlah, terpaksa saya tanya saya. Jadi bagaimana? Ya sudahlah. Akhirnya kita bantu juga berapa kebutuhan, akhirnya jadilah mereka pulang. Jadi terus saya merasa, ya ini kasihan juga sih ya. Saya berharap sih orang ini bukannya akan membalas kepada saya, tapi palingnya dia mengetahui bahwa orang lain di luar pun, di negara yang berbeda pun juga bisa paling tidak punya hati untuk membantu. Nah, ini saya ceritakan karena
sudah ada pengalaman juga kami dibantu oleh orang lain, jadi sudah lunas lah. Jadi bukan karena saya yang mau, misalkan kalau biarlah pahalanya, kalau diceritain pahalanya nggak dapat, nggak apa-apa, pahalanya sudah kami dapatkan dari bantuan orang yang kepada kami, jadi nggak apa-apa saya ceritakan, bukannya mau apa bagaimana. Luar biasa. Ini ya, pay it forward ya. Iya. Jadi sudah menerima kebaikan, sudah merasa pernah dibantu orang lain, ini saatnya membantu orang lain juga. Oke. Nah, tapi kan pelajaran kita ya, walaupun kita sudah satu seri dan sudah cukup lengkap sekali semua yang kita pelajari mengenai kasih dan keadilan Allah. Tapi pertanyaannya seringkali kasih itu tidak banyak diasosiasikan dengan hukum. Artinya ketika orang memikirkan kasih, orang tidak memikirkan tentang hukum. Atau juga ketika orang memikirkan tentang hukum, tidak berbicara mengenai kasih. Kenapa itu, Bang Glenn? Karena orang punya persepsi, saya pikir ini persepsi umum, bahwa kalau kasih itu ya oke, bebas, free, senang, tidak ada aturan, bebas saja. Tapi bicara hukum itu adalah strict, dingin, sangat legalistik dan semuanya. Jadi persepsi kita yang membuat kita akhirnya melihat bahwa kedua hal ini adalah kedua hal yang berbeda sama sekali. Walaupun di pelajaran kita yang akan kita diskusikan dinyatakan bahwa sebenarnya ini adalah hal yang sama sebenarnya. Oke, benar. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi kalau mau bicara ini, kenapa masih ada banyak orang yang beranggapan bahwa kasih dengan hukum ini sungguh-sungguh bertolak belakang. Nah, mungkin kita bisa sampaikan bahwa mungkin kalau misalnya ada yang berpikiran seperti ini, artinya bagaimana cara baca Alkitabnya. Soalnya dengan jelas di ayat tema yang sudah dibacakan oleh Kayola kan, dalam Roma 13 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Jadi artinya ini nggak bisa jelas-jelas nggak bisa ini. Firman Tuhan jelas katakan bahwa kasih dan hukum ini berbarengan. Nah, kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa ini berbeda ini. Nah, kalau secara umum mungkin secara dunia ya bisa dikatakan ya berbeda. Tapi kalau di saat kita membaca Alkitab dengan teliti, bahkan nanti kita lebih jelas nih, tidak ada yang bisa memisahkan kedua hal ini. Oke, Neta Wilson. Ya, mungkin sih saya melihatnya ada dua hal, yaitu perbedaan di dalam kronologis dan perbedaan di dalam maturitas, kedewasaan. Ya, kronologis ini maksudnya kayak gini. Kita harus akui bahwa di Alkitab kesalahan pertama manusia, apakah ada kasih di sana? Kalau kita berbicara secara dangkal gitu ya, apakah ada kasih karunia? Langsung diusir, ya kan? Oke, lalu kemudian ada juga salah satu kesalahan pertama di gereja mula-mula yang katanya adalah kasih apa segala macam. Cerita Ananias dan Safira. Wah, ini kan masih di awal-awal kan? Iya. Bu, di awal langsung, mati berdiri gitu kan? Di mana kasih di situ? Jadi kadang-kadang kita perlu pahami bahwa mungkin salah satu daripada konsep mengenai kasih itu tidaklah lepas daripada konsekuensi. Cuma kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di Alkitab sepertinya ditunjukkan bahwa seringkali pertamanya itu selalu keras. Ya, supaya menunjukkan bahwa memang hukum itu ada, bahwa memang konsekuensi itu ada, bahwa prinsip-prinsip itu ada. Tetapi baru ke belakangnya, setelah itu baru bagaimana kita selesaikan, kemudian kan dikirim juru selamat, lalu kemudian diapalah segala macam. Jadi kita mau melihat di time frame yang mana itu kronologis. Apakah di awal? Kalau di awal langsung ada hukuman, atau mungkin kita lihat langsung di akhir penghakiman terakhir, ada orang masuk neraka, ada orang masuk surga, sepertinya tidak ada kasih. Tapi kan bagaimana ini di tengah-tengahnya, bagaimana ada prosesnya, bagaimana membawanya setelah dihukum pertama, ada nggak follow up-nya? Terus sebelum penghakiman terakhir, ada nggak yang leading up ke situnya? Itu satu, soal kronologis. Yang kedua adalah soal kedewasaan. Bagi orang yang kedewasaannya, bukan orang lah, kalau kedewasaannya mungkin kita bicara ilustrasi adalah anak-anak, ya mungkin kasih itu adalah sesuatu yang udahlah, dimaafin aja lah. Tapi kalau dia sedikit lebih dewasa, kasih itu adalah dikasih hukuman. Lebih dewasa hukuman, karena kalau anak terlalu kecil mau dipukul lah, nggak ngerti apa-apa. Sedikit besar
harus dipukul. Kenapa? Kalau dijelasin nggak ngerti juga dia, tapi udah ngerti kalau dipukul salah. Kalau bayi dipukul salah dia nggak ngerti bahwa dia salah. Gede sedikit dipukul, dia tahu itu salah, tapi nggak bisa dijelasin. Lebih gede lagi, ya mungkin nggak harus dipukul, dijelasin aja. Nah, gitu. Jadi ada juga kadang-kadang kita melihat kasih ini di bagaimana ketika kita berbicara mengenai kasih, keadilan, dan hukuman. Ini kan apa yang menjadi landasan di belakang pertanyaan ini kan adalah, hukumannya kok ada hukuman di balik kasih ini, mungkin seperti itu. Oke, dan kita melihat ya di dalam pelajaran kita bagaimana 10 perintah Allah itu berhubungan dengan kasih, yaitu 4 perintah yang pertama kasih kepada Allah, dan 6 perintah selanjutnya adalah kasih kepada manusia, sama seperti di dalam Matius 22 ya. Ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Taurat gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana hubungan antara 10 perintah Allah yang ada di Keluaran 20 dengan kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana 10 perintah Allah ini itu kan ditulis di atas batu di dalam Keluaran 20, diberikan kepada bangsa Israel dalam konteks hubungan perjanjian setelah Allah melepaskan mereka dari Mesir. Bagaimana kita melihat atau mungkin membuktikan dari Alkitab bahwa 10 perintah itu berlaku juga untuk semua, bukan hanya untuk bangsa Israel yang pada saat itu konteksnya 10 perintah itu diberikan kepada bangsa Israel. Bang Ben. Jadi secara cepat menjawabnya bahwa apakah Tuhan itu hanya Tuhannya orang Israel, ya kan? Dia Tuhan semua orang. Lalu apakah hanya orang Israel yang manusia, bangsa yang lain tidak manusia? Jadi karena kita juga manusia, bahwa kita menyembah Tuhan yang sama seperti Tuhannya orang Israel, maka peraturan itu juga berlaku kepada kita. Nah, contoh paling gampang adalah seperti ini. Misalnya ketika Kain membunuh Habel, apakah sudah ada orang Israel? Jawabannya belum, ya kan? Sehingga ketika Kain membunuh Habel, Kain dihukum. Lalu ketika kita loncat sekarang ke cerita Potifar, istri Potifar dengan Yusuf katakan itu salah, nggak boleh. Dan akhirnya Yusuf dipenjarakan karena tuduhan akan pelanggaran yang which is ada juga di salah satu 10 hukum. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa 10 hukum itu memang Tuhan berikan kepada manusia untuk kebaikan manusia dan bukan hanya khusus kepada orang Israel. Baik, terima kasih Ayola. Jadi pertanyaannya mau menghubungkan apa di dalam Alkitab, apakah yang benar ini hukum ini cuman untuk Israel atau untuk semua? Nah, kalau kita melihat hal itu, kita bisa buka Alkitab kita dan baca di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan berkata di sana, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita ambil yang poin yang paling bagian terakhir. Kasihilah sesama manusia. Nah, artinya apakah manusia cuma umat Israel saja? Kan kalau secara ini ya kita lihat firman Tuhan, apakah kita yang tidak tinggal di sana dibilang bukan manusia? Nah, jadi artinya ayat ini pun menjelaskan di saat saling mengasihi, kita belajar juga apa hubungannya tentang kasih dengan hukum Allah ini ya. Dan hubungannya sebenarnya kan betapa baiknya Allah itu di saat mulai dari Taman Eden juga, dia sudah menunjukkan bahwa kasih dan hukum ini berhubungan. Nah, karena dia mau menjaga hubungan antara dia sebagai pencipta dan dia kasih peraturan, ada hukum yang harus dilakukan, yaitu. Nah, sehingga kalau sampai ke umat Israel tadi, sampaikan Israel tadi, umat Israel kenapa? Apa hubungannya umat Israel dengan hukum? Nah, itu hubungan yang tadinya udah rusak di Taman Eden, mau dibuat baik oleh Tuhan. Makanya di saat Allah, di saat dia sudah
mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir, dia kasih tahu, aku ini yang telah mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Baru dia sebutkan hukum itu kan. Ya. Nah, baru dia sebutkan hukum itu, baru kita tahu, oh, ada hukum yang disampaikan tadi, ada hukum untuk kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Dan sampai di tadi, dan hukum yang ini bukan cuma khusus untuk umat Israel saja. Tapi hukum dijelaskan yang sudah sampaikan tadi, Matius 22:37 sampai 39. Hukum ini untuk semua sesama manusia. Kasih kepada Allah dan kasih kepada kita sesama umat manusia. Dimanapun kita berada, di saat dia makhluk hidup, ciptaan Tuhan, manusia, kasihilah dia. Oke. Ya, kalau dari saya sih mungkin cara menjawabnya adalah kita tahu kan ada konsep yang namanya flagship. Nah, ini kalau orang nih sekarang taunya flagship itu handphone kan, flagship phone-nya apa, kalau merek ini flagshipnya model ini. Tapi apa itu maksudnya flagship? Flagship ini kan dari istilah militer di mana kalau punya armada kapal kan di mana komandernya berada ini admiralnya atau apalah istilahnya laksamananya berada kapal utama. Nah, disitulah ada benderanya, flag. Yeah. Jadi inilah kapal pembawa bendera. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa dialah yang memang punya melambangkan. Tapi apakah artinya hanya kapal ini yang melambangkan ke negaranya? Enggak kan? Kapal-kapal lainnya kan juga kan. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat kepada bangsa Israel, ada dua hal yang harus kita pahami. Bangsa Israel ini tujuan utamanya adalah menjadi flagship daripada hukum Allah. Jadi diberikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel itu membawakannya kepada yang lain. Ya. Gitu. Nah, dari mana kita tahu bukti-bukti Alkitabnya ya? Beberapa lah yang mungkin paling berhubungan langsung adalah ketika Allah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan apa dikatakan? Oleh keturunanmu, maka seluruh bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi sudah ada konsep bahwa berkat ini adalah untuk semua orang. Bukan hanya untuk bangsa Israel. Itu satu. Kemudian kita lihat lagi di Matius 28, amanat agung. Ada suatu amanat, ada suatu anjuran, perintah bahkan dikatakan bahwa kita perlu, murid-murid perlu memberitakan kepada seluruh bangsa apa yang mereka ketahui. Artinya memang pada saat itu mungkin pengetahuan ini hanya diketahui oleh beberapa orang, satu orang, sekelompok orang di satu wilayah. Tapi ini memang dari awal dimaksudkan untuk ke semua orang. Sehingga mereka diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab untuk membawakan itu kepada orang lain. Nah, mungkin pertanyaan sekarang, bagaimana dengan orang yang tidak mendengar? Tidak pernah mendengar. Apakah mereka beda zaman atau beda geografis, beda secara waktu atau beda secara lokasi? Ya, beberapa ayat seperti dalam Roma 2 mengatakan ya jika orang jika orang Gentiles atau orang yang tidak percaya ya tidak mengetahui hukum Allah tapi melakukan apa yang menjadi prinsip-prinsip apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan menjadi hukum Allah bagi dirinya. Jadi tidak ada sebuah alasan untuk mengatakan bahwa ini hanya eksklusif kepada bangsa Israel. Tapi kita harus akui, diberikan kepada bangsa Israel, iya. Tapi tidak pernah dimaksudkan hanya eksklusif kepada bangsa Israel saja. Karena ada anjuran untuk menjadi berkat bagi semua orang, untuk dikabarkan, dan kalau orang yang nggak pernah dengar, bukan berarti mereka juga lepas daripada hukum. Mungkin tidak secara spesifiknya, tapi secara prinsipnya, secara hati nuraninya, itu Tuhan Allah sudah berikan. Tapi mungkin orang yang nggak mendengar firman Tuhan, yang nggak tahu, mungkin dia cuma mikirnya, apa nih hati saya nggak tenang. Nah, tapi ketika ketemu dengan orang yang membawa kabar ini, juru kabar ini, akhirnya, inilah yang membuat saya tidak tenang. Kenapa? Karena ternyata membunuh itu salah. Karena ini. Akhirnya ada sebuah konkret penjelasannya yang menggambarkan apa yang ada di dalam hati nuraninya. Mungkin seperti itu. Oke, thank you penjelasannya Pendeta Wilson. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Roma 7 dengan judul Perikop Arti Hukum Taurat. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang keempat. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah.
Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Mungkin ayat ini agak membingungkan ya jadinya ya. Gimana Bang Glenn? Jadi untuk melihat ayat ini kita harus lihat ayat 1-3 dulu nih. Ya. Ayat 1-3 bicara tentang suami istri, bahwa selama suaminya masih hidup, istrinya tidak bisa menikah. Ya. Nah, tapi istrinya bebas menikah ketika suaminya sudah meninggal. Jadi ini sedang menjelaskan bahwa hubungan ini hanya bisa diputuskan ketika salah satu yang punya otoriti itu meninggal dunia. Nah, itulah sebabnya Paulus ngajak kita untuk melihat di ayat ini bahwa hukum Taurat itu punya otoriti, tapi hukum Taurat sudah mati. Dimati seperti apa? Mati melalui Yesus Kristus. Artinya bahwa tadinya kita diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Sekarang Yesus Kristus, kita tidak diselamatkan oleh melakukan perbuatan lagi, tetapi kita diselamatkan oleh kasih karunia yang Yesus berikan kepada kita. Hukumnya tetap ada. Ini hanya sedang bicara tentang relasinya saja. Oke. Neta. Baik, terima kasih Ayola, Bang Lin. Kalau Bang Lin tadi ambil dari ayat 1-3, kalau saya mau ambil ayat selanjutnya. Ya. Oke. Jadi kalau kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-6, akan beranggapan artinya di ayat yang ke-6 kan. Di ayat yang ke-6 sampaikan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini kan. Ini banyak orang yang pakai ayat ini untuk menyatakan bahwa ya udah nggak usah ikut hukum Taurat lagi. Sampaikan juga sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ada istilah namanya cocokologi. Artinya jadi kita kalau mau baca Alkitab kadang mencocok-cocokkan aja. Tapi kalau kita mau baca Alkitab, mari kita baca secara keseluruhan. Bang Glenn sudah sampaikan tadi, baca ayat 1-3. Nah, supaya lebih jelas di ayat ini, kita baca ayat selanjutnya. Ayat 7 pun dijelaskan di sana. Apakah kita tidak perlu hukum Taurat lagi? Ayat 7 disampaikan, jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Nah, ini disampaikan, sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena itu, aku juga tidak tahu apa yang itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Jadi artinya bukan berarti disampaikan hukum tidak lagi, tapi lebih tekan lagi meneguhkan bahkan. Mari kita buka juga Alkitab kita dalam Roma 3 ayat 31. Di sana juga disampaikan, oleh karena itu kami tidak membatalkan hukum Taurat karena iman, tetapi sebaliknya kami meneguhkannya. Ya kan ada orang-orang berapa udah nggak perlu lagi. Sebaliknya, bahkan itu meneguhkannya. Bahkan juga dalam Matius 5 ayat yang ke-18. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi artinya kalau mau menjelaskan bagaimana itu Roma 7 ayat 4-6, jangan sampai ayat 4-6 aja. Tapi kita baca lagi secara keseluruhan. Kalau sampai situ akan beranggapan bahwa kita tidak perlu ikut hukum Taurat lagi karena kita sudah diselamatkan. Tidak, tapi meneguhkan. Sudah dijelaskan tadi bahwa Yesus mati di kayu salib untuk lebih. Kita akan mau belajar di pelajaran selanjutnya. Tapi dengan itu pun kita pun belajar. Yang pertama kita belajar Alkitab dengan secara keseluruhan. Dan selanjutnya di saat kita ini menyatakan bahwa ada juga di ayat-ayat yang lain menyatakan bahwa hukum Taurat itu bukan ditiadakan, bahkan diteguhkan. Oke, Pendeta Wilson, sekaligus akhir dari ayat terakhir dari perikop ini ya, arti hukum Taurat di ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Apa hubungan, atau mungkin secara konteks deh, keseluruhan dari perikop ini tentang apa dan mengapa pada akhirnya kayak kesimpulannya itu hukum Taurat kudus, benar dan baik. Ya mungkin kalau kita melihat secara keseluruhannya adalah apa sih tujuan daripada hukum ini? Kita harus tahu juga tujuan dari hukum. Jadi jangan terlalu fokus, terlalu membaca terlalu dekat. Kita lupa dengan gambaran luasnya, ya kan?
sebenarnya tujuan daripada hukum ini kan Paulus ini sementara sedang menjelaskan kepada orang-orang di Roma ya, orang-orang yang kalau kita bisa lihat orang-orang yang bukan dari background Yahudi gitu kan. Jadi dia perlu menjelaskan sebenarnya ketika kita masuk menganut agama Yahudi ini apa sih yang sebenarnya kita anut. Karena dari luar yang kelihatan adalah penurutan hukumnya, yang lahiriahnya. Dan kita akan lihat bahwa di sepanjang Roma itu menjelaskan perbedaan Israel rohani, Israel lahiriah, sunat rohani atau sunat yang lahiriah gitu kan. Mencoba memberikan dikotomi ini supaya kita bisa jelas, dan salah satu pembahasannya adalah ada di sini. Dan kalau kita bisa bayangkan apakah tujuan daripada hukum? Ya, di sini sepertinya adalah ada suatu tujuannya kan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-4 sampai 5 ini dia kalau dikatakan merangsang ya, sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Ini apa nih? Jadi seolah-olah ketika ada hawa nafsu, justru hawa nafsu ini malah dikuatkan oleh hukum Taurat. Ini mungkin seperti begini. Ketika ini kan di kitab-kitab lain, di salah satu di Yakobus dikatakan apa gunanya dari hukum ini adalah menjadi cermin, gitu kan? Jadi dari ya tadi seperti juga dibacakan, bagaimana kita tahu ini adalah mengingini dosa kalau tidak ada hukum? Ya, bagaimana saya tahu ada sesuatu yang saya harus perbaiki kalau tidak ada cermin? Jadi hukum ini seolah-olah merangsang dosa, merangsang dalam arti dia benar-benar memberikan sebuah kontras terhadap apa yang menjadi suatu ideal dengan apa yang menjadi keadaan yang terjadi pada saat itu, gitu kan? Nah, kita bicara soal hal yang lahiriah. Lalu kemudian apa hubungannya ketika ini seolah-olah sudah dibatalkan, seperti sudah mati, seperti kita tidak bergantung kepada hukum Taurat lagi? Adalah ketika kita sudah tahu kita ini ada sesuatu yang salah, apakah kita terus kepada hukum ini? Oh ya, saya salah. Enggak kan? Sekarang kita berlanjut kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi pemahamannya. Sekarang saya mau berubah atau tidak? Punyakah saya kekuasaan untuk berubah? Punyakah saya kemampuan? Punyakah saya kemauan? Dan inilah yang dikatakan apa gunanya kematian Kristus. Lalu kalau kita melanjutkan dengan ayat mungkin yang terakhir adalah di dalam Galatia mengenai hukum adalah sebagai penuntun. Penuntun ini kata aslinya adalah berbicara mengenai pedagogi gitu ya, seorang yang menuntun, mengajarkan anak-anak. Ya ketika anak-anak ya dia nggak tahu, hanya bisa dibilang ini harus begini, harus begitu. Seperti tadi ilustrasi di awal tadi ya, kalau anak-anak kan tidak mengerti. Tapi ketika dia sudah mengerti, misalkan contoh, waktu masih kecil, kita dibilang, anak-anak, kalau malam tuh jangan keluar malam-malam, bahaya. Kenapa? Ya nggak tahu, pokoknya ikutin aja. Nah, ketika sudah lebih dewasa, apakah orang tua akan terus mengatakan, nggak boleh keluar malam? Nggak juga, anak sudah mengerti. Oh, keluar malam itu berbahaya. Ada yang nggak tahu lah, mungkin ada orang jahat, mungkin ada anjing di luar, ada apa. Nah, apakah sekarang si anak itu akan mengikuti hukum? Atau karena dia sudah tahu sendiri di dalam hatinya, makanya dia tidak perlu lagi di bawah hukum. Nah, sebenarnya itulah yang sedang dibangun oleh Rasul Paulus tentang bagaimana kedewasaan. Nah, ini kan tadi bicara soal kronologis dan kedewasaan. Ya, kronologisnya di awalnya begini. Kenapa? Ya, karena menyesuaikan dengan kedewasaannya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, dia semakin matang, orang yang semakin dewasa, ya, dia tidak lagi di bawah hukum Taurat secara huruf. Kenapa? Sudah dituliskan di dalam hatinya. Sehingga dia, kalau tampak dari luarnya, orang ini apakah di bawah hukum ataupun di luar hukum, harusnya nggak kelihatan. Ketika dia di bawah hukum, ya dia tidak membunuh. Tapi ketika dia sudah tidak, karena ada hukum yang menyuruh dia tidak membunuh, apakah dia sekarang jadi membunuh? Nggak juga kan? Bukan malah jadi kebalik kan? Nah, itu yang kadang-kadang kita perlu pahami. Baik. Terima kasih penjelasannya Pendeta Wilson. Dan kita memang melihat ya, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran hari Selasa, hukum dan kasih karunia tidak bertentangan satu dengan yang lain. Keduanya menjalankan fungsi yang berbeda sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Hukum tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa atau mengubah hati manusia. Karena keberdosaan bawaan kita memerlukan transplantasi hati rohani. Artinya, kita tidak lagi di bawah hukum, bukan artinya hukum itu tidak lagi berlaku, tetapi hukum itu tidak dapat menyelamatkan sehebat apapun mungkin kita mau menurutinya. Nah, kalau gitu,
Ini mungkin kalau kita bicara mengenai urutan-urutan lah ya, antara keselamatan, kasih karunia, penurutan, dan hati yang baru itu gimana? Ada nggak sih urutan template-nya atau mungkin tiap orang berbeda-beda gitu, Bang Glenn? Urutannya sama tapi prosesnya mungkin yang berbeda-beda ya, atau waktunya berbeda-beda. Yang pertama adalah Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16. Oke, jadi pertama adalah Tuhan kasih karunia bahwa Tuhan mau selamat. Nah, sama seperti kita kalau hujan di luar, saya bisa buat keputusan saya kena hujan atau tidak. Kalau saya mau katakan saya mau kena hujan, ya saya keluar aja. Tapi kalau saya katakan saya tidak mau kena hujan, saya ambil payung, saya pakai payung, saya tidak kena hujan. Jadi Tuhan memberikan keselamatan kepada semua orang. Nah, saatnya kita, bagian saya adalah membuat keputusan. Apakah saya terima atau saya tidak terima. Jadi pertama adalah kasih karunia, kedua adalah keselamatan itu saya terima. Nah, setelah saya terima keselamatan itu yang kita sudah bahas tadi, bahwa Tuhan akan bekerja di hati saya, memberikan hati yang baru. Tadi Pendeta Wilson katakan bukan tertulis lagi, tetapi menjadi hati yang baru. Nah, jadi konsekuensi akibat logis, akibat alamiah bahwa saya terima keselamatan adalah Tuhan bekerja di hati saya dan hidup saya berubah karena saya izinkan Roh Kudus untuk bekerja di hati saya. Nah, konsekuensi dari saya mempunyai hati yang baru adalah saya menuruti. Ya, jadi sebenarnya penurutan ini, jadi kalau kita urutin bahwa penurutan ini adalah respon terhadap keselamatan yang sudah saya terima. Kalaupun ada tindakan yang saya lakukan untuk keselamatan, tindakan itu cuma satu, buat keputusan yang benar. Terima. Itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Yola. Tapi saya mau izin ini. Apa boleh saya kembali di pelajaran yang tadi? Mau tentang bagaimana, apakah hukum Taurat itu kudus, baik dan benar? Bolehkah? Sedikit saja. Mau sampaikan bahwa hukum Taurat itu kudus, baik dan benar. Kita bisa buka di dalam Alkitab di situ, di dalam kitab Imamat 9 ayat 2, Mazmur 19 ayat 8, Mazmur 119 ayat 142 sampai 172. Di situ menjelaskan bahwa hukum itu dia kudus karena Allah kita juga adalah kudus. Hukum itu dia benar, Allah kita adalah benar dan baik. Jadi artinya hukum ini menjelaskan juga Allah, bagaimana karakter Allah itu juga hukum yang dia berikan kepada kita. Dan sekarang berhubungan dengan apa yang ditanyakan. Bagaimana urutan hukum dan kasih karunia ini? Ada yang istilah namanya salvation by faith. Keselamatan karena iman. Nah, pertanyaannya, iman terhadap apa? Sudah jelaskan waktu Bang Glenn tadi, keselamatan all by faith karena kita mengimani bahwa sudah ada seorang raja di atas segala raja. Dia mau datang ke dunia ini, dicaci, dimaki, bahkan disalibkan untuk kita semua umat manusia yang berdosa. Kita mengimani bahwa kita diselamatkan oleh iman. Kita mengimani kita selamat oleh Tuhan kita. Nah, berhubungan dengan hukum. Ada orang berkata bahwa salvation by work. Saya lakukan aja, saya langsung selamat. Tapi bukan seperti itu. Jadi kita mengimani bahwa sudah dijelaskan oleh Bang Glenn tadi. Kita mengimani bahwa sudah ada yang menyelamatkan kita. Maka dari itu sebagai apa ya namanya ya? Bang Glenn tadi sebagai respons dari keselamatan yang telah kita dapatkan itu, ya makanya kita melakukan hukum itu. Banyak orang beranggapan bahwa wow susah sekali untuk mengikuti hukum ini. Ingat, atas dasarnya kasih. Di saat kita melakukan semua ini dengan kasih, ini tidak akan terasa sulit, ini akan terasa mudah. Tapi kita harus ingat urutannya. Kita melakukan ini bukan karena kita mencari keselamatan, baru kita dapat keselamatannya. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa kita sudah diselamatkan, baru kita melakukan akan hukum ini. Oke. Neta. Ya, karena tadi kan saya bilang soal kronologis apa segala macam. Nah, di sini saya harus mundur. Tidak ada kronologis yang jelas bagi saya ya. Sulit. Karena kalau dibilang, mana yang duluan? Keselamatan atau kasih karunia dulu? Ya, kalau dia tidak selamat,
Ya, buat apa dia kasih karunia? Ya kan? Kalau dia udah dikasih karunia, apakah mungkin dia tidak selamat? Jadi mana yang duluan? Gitu kan? Terus kemudian kalau mungkin ilustrasi yang saya dapatkan dari saya punya bapak tentang perbuatan dan iman. Ya ditanya balik aja, manakah yang lebih berguna atau manakah yang harus dilakukan? Menarik nafas atau menghembuskan nafas? Ini dua-duanya harus dilakukan. Urutannya mana? Ya oke lah, pertamanya saya nggak tahu. Waktu saya lahir, waktu Adam lahir, apakah dia, ya kalau dia Adam yang lahir udah ketahuan lah, dia menghirup dulu, karena kan ditiup kan, jadi dia menghirup dulu. Habis itu kan dia menghembuskan, habis itu menghirup-menghembus. Terus waktu dia mati, apakah dia mati lagi menghembuskan, atau lagi mati lagi menghirup? Nggak ada yang tahu. Apakah perlu kita tahu itu urutannya yang mana? Yang penting, ya udah, ada tarik nafas, ada buang nafas. Atau ilustrasi yang lain, kalau kita berlari, ini pelari, peduli nggak dia ketika dia menyeberang garis finish itu kaki kanannya dulu atau kaki kirinya dulu? Nggak peduli kan, yang penting kan sampai di ujung jalan. Dan kadang-kadang kita juga seperti itu. Apakah imannya dulu, perbuatannya dulu, kasih karunia dulu, atau pikirannya dulu, hatinya diubah dulu? Kadang-kadang kita pikir, mana yang duluan? Ya udahlah, berjalan aja lah. Kadang-kadang kita kiri dulu karena yang kanan lagi lemah, ya nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin juga kita kiri-kiri terus, nanti kaki belakang nggak keangkat. Ya, akhirnya kita jalan kanan-kanan, ya itulah. Dan mungkin satu ilustrasi yang lanjutan untuk dari soal berlari ini. Berbicara soal kasih karunia dan kadang-kadang orang masih berdosa. Ada yang bilang, apa sih lari itu? Selain daripada jatuh yang berulang. Nah, ya, karena lari itu sebenarnya kita jatuh. Melangkah kan sebenarnya kan jatuh ke depan, jatuh ke depan, jatuh ke depan. Jadi ya berulang aja. Jadi kadang-kadang, wah, saya menurut hukum, saya nggak mau jatuh. Padahal ketika kita jatuh, mendapatkan kasih karunia, akhirnya jadi menurut, terus berusaha dengan usaha sendiri, akhirnya jatuh, merasa kasih karunia, ya sebenarnya kan apa ya, berurutannya seperti itu. Jadi kalau saya sih, kalau orang yang bertanya fokusnya yang mana, urutannya yang mana dalam hal ini, yang penting maju saja gitu loh, lakukan saja. Oke, terima kasih Pendeta. Ini ilustrasi yang baik ya, maju saja. Pendeta juga sering katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangkit lagi. Artinya kalau kita pun jatuh, ingat bahwa kita punya penebus, kita punya pengantara, kita punya juru selamat. Dan saya mau bacakan di dalam Yeremia 33. Yeremia 31 ayat 33. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini menjadi kerinduan kita semua bahwa hukum Taurat itu bukan lagi menjadi beban buat kita, tapi ada tertulis di dalam hati dan batin kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Roma 13, mulai dari ayat 8, ayat hafalan kita. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, ini judul dari pelajaran kita ya. Bisa Bang Glenn lebih jelaskan lagi? Oke, jadi kalau kita baca perikop ini, seperti kita sudah bahas tadi, bahwa 10 perintah Tuhan adalah refleksi daripada kasih Tuhan. Yang ke-1 dan 4 itu adalah refleksi kasih kita kepada Tuhan, dan yang ke-5 sampai ke-10 refleksi kasih kita kepada sesama kita manusia. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, jangan berhutang apa-apa selain berhutang. Apa hutangnya? Saling mengasihi. Jadi dengan kata lain, Paulus sedang mau mengatakan bahwa kasih itu tidak boleh berhenti, terus-menerus mengasihi. Dan refleksi daripada kasih adalah kita menuruti hukum Taurat, sama seperti di sini dikatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan seterusnya. Dan dengan kita mengasihi, which is kita tidak lakukan yang di jangan-jangan ini, sebenarnya kita sedang menggenapi hukum Taurat. Jadi saya simpulkan adalah bahwa terus mengasihi. Dengan satu kalimat, terus mengasihi sesama kita manusia. Jadi terima kasih, saya setuju dengan Bang Glenn sampaikan. Kita harus terus mengasihi. Kalau kita baca hukum Taurat ini, awalnya kita dapat di dalam kitab Perjanjian Lama. Gitu kan? Di dalam Keluaran 20. Nah,
di Perjanjian Baru sudah dibacakan oleh Kayola, ada Torah ini ada. Jadi artinya tetaplah harus saling mengasihi. Dari zaman dahulu sampai di Rasul Paulus katakan, ini masih ada dalam Alkitab, Perjanjian Baru ada, dan tentunya ada menyampaikan Tuhan kita tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi artinya kita saling mengasihi terus, jangan cuman ya itu tanda kutip, jangan cuman saya mengasihi si A saja. Saya mengasihi si B saja. Tapi kalau sudah sampai di Z, I don't care about you. Nggak kenal tadi, nggak kenal lagi. Apalagi yang Tuhan sampaikan di sini, saling mengasihi bukan juga sesama manusia, tetapi kasih kita kepada Allah, kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Galatia 5 ayatnya yang ke-14 lebih jelas sekali lagi disampaikan di sana. Sebab seluruh hukum Taurat terucap dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saling mengasihi satu yang lain, jangan suka mengelompokkan. Oke. Apapun apapun kita, manusia kita saling mengasihi. Semua jangan mengelompokkan. Oke, terima kasih Pendeta. Jadi kita bisa lihat ya secara jelas bahwa hukum Taurat ini adalah ekspresi kasih dan hukum Taurat ini adalah hukum kasih. Di dalam pelajaran kita hari Rabu ada yang menarik karena Matius 23 ayat 23 dan 24 ada mengenai hal-hal yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Tapi ada satu yang berhubungan dengan satu hukum yang spesifik, yaitu hukum hari Sabat. Apa sih ini hubungannya, Pendeta Wilson? Jadi kalau kita mau mengetahui apa hubungannya hari Sabat dengan hukum-hukum yang lainnya, seperti itu ya, kita harus pahami juga, mungkin kalau agak mundur sedikit supaya ada konteksnya, hukum-hukum yang lain kita bisa bayangkan ini seperti gini. Kalau Allah itu adalah terang, berarti kan sinar. Dan sinar ketika melewati prisma bisa menjadi semua warna pelangi, ya, bilang 7 pelangi kan, merah, jika kuning, hijau, biru, nila, ungu gitu kan. Dan ketika dia berdiri sendirian, oke, kelihatan merah seperti apa, kuning seperti apa. Tapi ketika mereka digabungkan, mereka akan kembali lagi membentuk Satu warna. ya bukan warna sih, jadi sinar lagi ya. Jadi sinar lagi kan, yang kita nggak tahu warnanya apa kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hubungannya. Nah, namun ketika ini kalau bicara kimia dan fisika ya, dari mana orang tahu bahwa matahari itu terbuat kebanyakan dari helium? Dari mana taunya? Karena ketika mereka melakukan fotometri gitu kan, ada satu istilahnya kalau sinar itu ada frekuensi, ada satu frekuensi yang sepertinya kok kepotong. Dan yang ketika kepotong-kepotong itu adalah pola kalau dia sinarnya dihasilkan oleh helium. Oke, nah seperti itu. Nah sekarang hari Sabat dan hukum apa hubungannya? Kalau kita bilang banyak terang, ya sumber-sumber terang, kamu harus baik, kamu harus taat, kamu jangan membunuh, di semua filosofi, semua kepercayaan, ya kan? Mau dia apapun lah, sebutkanlah kepercayaannya, bahkan humanisme juga bisa masuk di situ kan, melakukan hal yang baik. Yang seperti saya selalu bilang, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, hormati orang tua, itu mau dia percaya apapun pasti setuju dengan hal itu, ya kan? Tapi apa yang menunjuk kepada Allah Alkitab? Ya. Nah, apa ini menjadi tanda tangan, yang menjadi signature-nya? Apa nih yang menjadi sidik jari daripada hukum ini? Siapa yang mengeluarkan? Hanya hari Sabat. Kenapa? Karena di dalam hari Sabat itu diberikan alasannya. Ya, saya menghukum karena apa? Allah adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ini di dalam Keluaran 20. Itu ada alasannya. Jadi bukan Allah yang mana-mana lagi, tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian ada sidik jari yang kedua di dalam Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-15 adalah apa alasannya? Alasannya adalah karena sebab dahulu kamu budak di Mesir. Ya, ini kita bisa ekstrapolasi jadi bahwa Allah itu adalah pencipta dan penebus. Dan Allah yang adalah pencipta dan penebus hanyalah Allah Alkitab. Tidak ada Allah lain yang adalah pencipta dan penebus juga. Kalau Allah pencipta ya ada. Ya, mungkin semua mitologi, semua agama punya penciptaan. Kalau
ilahi yang menebus, ya ada juga cerita. Jadi bukan cuma Kristen doang yang seperti itu ya. Tidak perlu saya sebutkan apa ya. Tapi yang dua-duanya ini match. Ini hanya Allah Alkitab. Dan apa yang melambangkan kedua hal ini? Hanya hukum hari Sabat. Jadi hari Sabat ini bukan mengenai beribadah, bukan mengenai beristirahat, bukan mengenai bagaimana kita pergi ke gereja, tapi inilah suatu perayaan yang merayakan dua hal penting ini. Ya kan Alkitab sendiri mengatakan bahwa bukan Alkitab, ada beberapa yang mengatakan bahwa kita ini milik Tuhan dua kali. Karena ciptaan dan karena penebusan. Dan hal apa yang mengingatkan akan kedua hal ini? Hari Sabat. Nah, hari Sabat kadang-kadang orang lupa ini adalah peringatan kepada penebusan. Hari Sabat mengingatkan bahwa kita ini bukanlah budak korporat. Saya beristirahat. Kamu ini bukan Tuhan saya. Bukan kamu yang memiliki hidup saya. Kenapa? Saya bisa berhak punya untuk istirahat. Saya bebas. Jadi kadang-kadang kita perlu pahami juga ya, kalau hari Sabat adalah berhubungan dengan penciptaan, orang sudah sering dengar ya 7 hari penciptaan. Tapi kadang-kadang orang juga lupa. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, mereka itu tidak berhari Sabat. Kerja 7 hari seminggu. Ya kalau kita yang kerja 7 hari seminggu, ya mungkin bukan di kantor 7 hari seminggu lah ya. Ya Senin sampai Jumatnya di kantor, Minggu olahraga, Sabtu ya apalah bisnis dengan teman atau apalah segala macam. Sebenarnya kan kita bekerja 7 hari dalam 1 minggu tidak ada berhentinya. Tapi ketika kita mengambil waktu untuk berhenti, saya mengatakan saya bukanlah budak daripada hal ini. Saya sudah ditebus. Dan oleh karena itu saya berhari Sabat. Amin. Terima kasih penjelasannya Pendeta. Jadi tadi kalau poin yang saya bisa ambil ya, hari Sabat itu bukan istilahnya bukan cuma waktunya ke gereja, istirahat, tidur-tidur gitu kan. Tetapi waktunya untuk berbuat baik. Waktunya untuk mengusahakan kasih dan keadilan bagi orang lain. Dan inilah hubungannya dengan kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Orang yang ingin memenuhi hukum Taurat melalui kasih harusnya menaruh perhatian tidak hanya tentang dosa perbuatan tetapi juga dosa kelalaian. Kasih sebagai penggenapan hukum Taurat melibatkan tidak hanya menurut hukum dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan dosa, tetapi juga secara aktif berbuat baik. Artinya tadi yang Bang Glenn sudah katakan bahwa teruslah mengasihi, teruslah mengasihi. Maka ini adalah ini merupakan cara kita ketika kita mengasihi, baik kita mengasihi sama dan kita mengasihi Tuhan, itu adalah bagaimana cara ekspresi kita, respon kita untuk kasih kepada, untuk melakukan hukum Taurat itu. Mungkin yang terakhir ya sebelum kita kesimpulan, ada kutipan di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, ketika kita mengasihi dunia sebagaimana Kristus telah mengasihi dunia. Artinya orang-orang ya yang ada di dalam dunia, ketika kita bisa sampai titik di mana mengasihi dunia sama seperti Yesus Kristus mengasihi dunia, maka bagi kita misi Tuhan telah terlaksana. Kita layak untuk surga, karena surga ada di dalam hati kita. Bagaimana sebagai orang Kristen kita dapat mungkin belajar, mulai mengasihi, dan terus untuk mengasihi, Bang Glenn? 1 Yohanes 4:19 katakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita belajar di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa cara pandang kita tentang Tuhan dan cara hidup kita adalah tergantung pemahaman kita tentang Tuhan. Ya. Jadi perlu kita mengerti, memahami kasih Tuhan itu, dan akhirnya dalam pertolongan Tuhan itu kita refleksikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi poin pertama yang saya pikir penting adalah saya harus mengenal Tuhan dan saya harus mengalami kasih Tuhan itu secara pribadi sehingga saya merefleksikan itu kepada orang-orang di sekitar saya. Oke, betul. Terima kasih Bang Glenn, Kayola. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Mungkin Bang Glenn masih hafal. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Sangat berhubungan sekali ya. Dan di saat kita mengasihi, ini kan kita mengasihi, kita menuruti semua apa yang diperintahkan Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Lebih jauh lagi kalau kita belajar tentang kasih Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12 juga disampaikan di sana. Saya ambil poinnya saja ya. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sudah Bang Glenn sampaikan tadi, kita harus saling mengasihi karena dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Bahkan dalam firman
Tuhan Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Yohanes 13 ayat 35. Disampaikan juga Yesus mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Agar supaya tahu bahwa kita adalah umat-umatnya, saling mengasihi. Kalau kita belajar sejarah, ada pun masa di mana mengaku Kristen, tetapi tidak mengasihi. Kalau kita belajar sejarah, ada suatu peristiwa di mana gereja melakukan ada peperangan di sana dengan umat yang lain, tapi gereja menyatakan dia tidak seperti orang yang memiliki kasih itu, sehingga disitulah kita sempat melihat peristiwa kegelapan terjadi, di mana mengaku sebagai umat Tuhan tetapi tidak mengasihi. Janganlah kita seperti itu, tapi biarlah di sini sudah dijelaskan bahwa di saat kita mengasihi, itu pun mengatakan bahwa benar-benar kita adalah umatnya, benar-benar kita adalah anak-anaknya. Marilah jadi hal seperti itu. Jangan jadi hal yang sebaliknya, mengaku mengasihi tetapi tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Oke. Karena waktu yang terbatas, Pendeta Wilson bolehkah berikan kesimpulan untuk pelajaran kita? Kasih adalah kegenapan hukum Taurat dan juga secara keseluruhan dari pelajaran kasih dan keadilan Allah. Oke. Jadi kalau untuk pelajaran ini secara khusus kan kita berbicara mengenai sebenarnya apa sih hubungan kasih dengan hukum Taurat, kan? Bagaimana dikatakan di dalam Roma bahwa saya tahu ini berdosa karena ada kasih. Lalu ketika saya tidak melakukan hal ini, itulah kegenapan daripada hukum Taurat, yaitu adalah mengasihi. Jadi sepertinya kita bisa melihat bahwa ketika kita benar-benar menyadari bahwa kasih ini adalah karakter Allah, dan sebenarnya kan tujuan manusia, maksudnya rencana Allah bagi manusia adalah manusia ini adalah gambar dan rupa Allah. Ya kan, kalau mau dihubungkan dengan kutipan yang tadi, ketika manusia sudah mengasihi manusia yang lain, sama seperti Yesus mengasihi dunia, contohnya kan tadi mengapa sebenarnya kuncinya itu adalah lebih kepada mengasihi sesama manusianya, yang menunjukkan bahwa itu adalah kegenapan dalam hukum Taurat, adalah karena itulah di mana benar-benar kita bisa menggambarkan, merefleksikan, memantulkan karakter Allah itu sendiri. Makanya kita sebenarnya sih katanya bukan layak lah, tapi cocok, fit gitu loh. Bukan worthy ya, bukan layak. Akhirnya saya bisa mendapatkan surga, tapi akhirnya ketika saya di surga, saya cocok gitu loh, kayak puzzle gitu loh, pas, klop gitu masuk, nggak ada kayak masih sudut-sudutnya yang kayak kita nyampe di surga, tapi kok kenapa sih harus posisinya begini terus, kayaknya nih nggak pas dengan pose saya. Itulah maksudnya. Nah, maksudnya kita pas di surga adalah karena di surga adalah kasih. Nah, jadi dari sisi itulah mengapa kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat. Lalu kemudian nyambung dengan poin itu, kalau kita merangkumkan satu kuartal ini sebenarnya adalah kuartal ini kan berbicara mengenai sesuatu hal yang paling sulit, yaitu adalah siapakah Allah itu. Dan kita tidak bisa melihat Allah sama seperti seekor semut itu tidak bisa mengetahui matahari itu seperti apa. Ya, tidak ada konsepsinya yang bisa. Tapi konsepsi tentang matahari itu seperti apa bisa dirasakan oleh si semut. Ada sinar, ada hangat, dan itu membuat segala sesuatunya ada energi, dan itu jadi dia paham, kayaknya ada satu sumber yang membuat saya bisa hidup. Nah, ini manusia kadang-kadang seperti itu. Dan salah satu, mungkin bukan salah satu ya, oke lah, karena kalau Allah itu sebenarnya ada dua atribut yang penting, yaitu kudus dan kasih ya. Nah, dan juga adil. Sebenarnya banyak lagi atribut, tapi mungkin yang paling mengena di manusia inilah yang membuat kita benar-benar tergugah adalah kasih ini. Sehingga kita benar-benar memahami apa hubungannya antara kasih dan keadilan. Kalau Allah itu adalah kasih, apa sih bentuk keadilan? Lalu kemudian kalau Allah itu adalah kasih, kenapa ada penderitaan? Di mana keadilan Allah? Dan itulah yang sudah kita diskusikan sepanjang satu kuartal ini, ya kan? Dan kita sudah ada beberapa jawabannya, ada beberapa masalah yang coba kita sampaikan. Tetapi inti terakhir yang kita dapatkan dari pelajaran ini, kalau saya bisa bilang bahwa secara sederhananya, ya mungkin paling klisinya bahwa Allah adalah kasih. Nah, itu sebenarnya apa ya? Ya kita kembali lagi, Allah itu adalah kasih, makanya dia memencar seperti sinar kan. Dan ketika kita coba kumpulkan semua berkas-berkasnya, terkumpul,
jadi lagi sinarnya ini lagi. Jadi sebenarnya kita sudah full circle lah, sudah sampai kepada akhirnya ketika kita sampai kepada kasih ini adalah kegenapan daripada hukum Taurat. Karena hukum Taurat kan berhubungannya dengan keadilan. Lalu kenapa keadilan itu dibuat? Karena harus ada Allah yang kasih, makanya dia mau adil. Jadi kita sudah sampai kepada titik di mana kita memulai. Kalau sudah, dan kita sudah penuh lah pemahaman kita. Ya bukan penuh lah, tapi paling nggak bisa kita dapatkan gambaran luasnya seperti apa. Baik, terima kasih Pendeta Wilson. Memang salah satu pelajaran yang terpenting ya, pelajaran Sekolah Sahabat kita Triwulan ini mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, mengenal keadilannya yang tidak bisa dipisahkan dari kasih-Nya, mengenal hukumnya yang tidak bisa dipisahkan dari kasih-Nya. Dan ketika tadi Pendeta Wilson katakan Allah itu kasih, kita sering kali mendengar gitu ya, sebutan Allah itu kasih, Allah itu kasih, Allah itu kasih. Tetapi ketika kita sudah mempelajari satu triwulan pelajaran Sekolah Sahabat kita, ketika kita mengatakan Allah itu kasih, itu menjadi berbeda, menjadi lebih kaya pemahaman kita, dan biarlah kita dapat terus memancarkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan pelajaran kita baik pekan ini maupun sepanjang triwulan ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolesi. Terima kasih Pendeta untuk waktu dan kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk yang pertama ada pertanyaan dari Hanosah Bonori. Shalom, saya ada pertanyaan tentang pertentangan kosmis. Adakah setiap planet-planet lain yang tidak pernah jatuh ini hanya jadi penonton saja, atau sebaliknya juga turut serta dalam pertentangan kosmis karena planet-planet ini ciptaan Tuhan juga? Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih Kak Yola pertanyaannya. Terima kasih Hasona Bonori. Shalom para pemirsa Hope Channel Indonesia yang kami kasih di dalam Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab. Kak Yola boleh buka di dalam Wahyu pasal 12. Ya. Kita ayat 7 sampai 9 lah Kak Yola. Boleh tolong baca. Ya, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Baik, terima kasih Kak Yola. Jadi, ketika setan memberontak di sorga, karena melawan dan dia ingin menjadi seperti Allah, dan akhirnya dibuang, dia dikalahkan oleh Yesus Kristus, dan akhirnya dia dibuang bersama dengan seluruh malaikatnya, para pengikutnya, sepertiga malaikat sorga itu, lalu dia dibuang dari sorga. Dia dibuang, lalu ingin menyesatkan seluruh dunia, tadi Alkitab bilang. Dia coba sesatkan di mana-mana, tapi tidak berhasil. Yang hanya berhasil adalah ketika planet bumi ini baru saja diciptakan oleh Allah. Ya. Dan dia menggoda Adam dan Hawa. Kenapa kita percaya bahwa ada makhluk-makhluk lain yang tidak jatuh dalam dosa yang ada di jagat raya ini? Itu indikasinya terdapat dalam ayat 1 ayat 6. Saya baca ya. Ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ada anak-anak Allah ya, yang tidak jatuh dalam dosa. Jadi itu dia gambarannya, bahwa jadi kenapa mereka dibilang bahwa apakah mereka terlibat dalam pertentangan? Jelas mereka digoda oleh iblis tapi nggak berhasil. Dan apa yang terjadi di muka bumi ini akhirnya, coba boleh kita lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat 9. Kayola boleh tolong baca. 1 Korintus 4 ayat yang ke-9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Baik, terima kasih. Jadi lihatnya bagi dunia. Sekali lagi, tadi kan iblis menyesatkan seluruh dunia. Dunia dalam konteks bahwa seluruh jagat raya ini, tapi dia nggak berhasil. Planet bumi lah yang dia berhasil. Lalu
apa yang terjadi di planet bumi ini, umat Tuhan, Rasul-Rasul bilang, Rasul Paulus katakan bahwa dia seperti tontonan. Tontonan bagi siapa? Bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Jadi memang mereka menyaksikan semua pergolakan ini. Dan yang lebih luar biasa lagi, mari kita baca, Kak Yola tolong baca Kolose 2 ayat 15. Oke, Kolose 2 ayat Ayat yang 15. ke-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Baik, jadi ini adalah bagaimana Yesus berhasil mengalahkan iblis dengan segala kuasanya ketika dia mati di atas kayu salib. Ya, pemerintah-pemerintah di sini maksudnya bukan Pak RT atau pemerintah di dunia ini, enggak. Tapi sebagaimana Efesus 6 ayat 12, lawan kita, musuh kita adalah bukan darah dan daging, tetapi adalah penghulu-penghulu yang jahat, roh-roh udara, pemerintah-pemerintah yang ada. Pemerintah dalam pengertian bahwa iblis telah mengklaim dirinya dia adalah penguasa bumi. Jadi itulah menjadi lawan. Jadi bayangkan ketika Yesus mengalahkan iblis di atas kayu salib dengan kematiannya, ya. Jadi itu kan seperti gambarannya di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa dia menghancurkan kepala ular itu. Itu menjadi tontonan kayaknya. Ya. Jadi seluruh jagat raya ini, dunia yang tidak jatuh dalam dosa ini juga menyaksikan apa yang Yesus buat. Dan ini keajaiban bagi mereka. Mereka nggak masuk di akal mereka. Anak Allah yang maha tinggi mau menjelma menjadi manusia dan mati di atas planet bumi ini. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Pendeta. Pertanyaan kedua tadi Pendeta sudah mention juga ya. Dari Manalu, Washington, pertanyaan bagaimana dikatakan setan sementara menguasai dunia padahal sudah ribuan tahun. Mohon penjelasan, terima kasih. Baik, Kak Yola. Mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28. Boleh tolong Kak Yola baca Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 Waktu ayat. Allah menciptakan manusia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat, jadi waktu Allah menciptakan planet bumi ini, manusia dia ciptakan, dibilang oleh Allah bahwa kuasailah. Jadi penguasa bumi ini pada saat awal Allah rencanakan, Allah serahkan kepada manusia. Dan apa yang terjadi? Kejadian 3 mencatat bahwa manusia takluk terhadap godaan iblis. Ya. Dan akhirnya iblis mengklaim, manusia yang penguasa bumi saya sudah kuasai. Berarti sayalah penguasa dunia ini. Tidak heran, klaim Lucifer itu, Yesus nyatakan di dalam yang tadi saya baca Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita Rasul Paulus ini yang nyatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena dia telah berhasil menaklukkan Adam dan Hawa yang diberikan kuasa untuk menguasai bumi ini. Dan akhirnya dia mengklaim dirinya dialah penguasa itu. Tapi Tuhan kalahkan dia. Lalu kenapa dia nggak dibinasakan? Udah ribuan tahun ini kok dibiarkan. Apa yang terjadi? Iblis pasti dibinasakan. Wahyu 20 ayat 10. Oke. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis akan dibinasakan. Lalu kapan? Udah ribuan tahun. Ini Alkitab mencatat 2 Petrus 3 ayat 9. Coba boleh baca, Kayola. 2 Petrus 3 ayat 9. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Baik, ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ini akan mengakhiri sejarah planet bumi ini, dan nanti setelah 1000 tahun, dia akan mengakhiri juga pemberontakan iblis. Lalu kenapa belum datang? Ya kan, udah ribuan tahun kenapa belum? Karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya, walaupun ada banyak orang yang mana, bahkan diejek dalam 2 Petrus 3 itu, dia orang-orang zaman akhirnya mengejek, mana buktinya mana? Oh tenang, Tuhan pasti datang. Kenapa Tuhan belum datang? Menanti saya dan saudara bertobat. Amin. Untuk saya dan saudara boleh mendapatkan keselamatan ini. Nah, untuk itu bukan hanya diam, tapi 2 Petrus 3 ayat 12, Kayola boleh tolong baca ayat 12 selanjutnya. 2 Petrus 3 ayat 12 ya, selanjutnya ya Pendeta. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kamu yang menantikan dan mempercepat.
Matius 24 ayat 14 bilang bahwa jikalau Injil ini sudah tersebar luas ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Jadi kita diminta, saya dan saudara, dan juga termasuk Bapak Manalu yang bertanya, diminta untuk mempercepat ini kedatangan dengan cara apa? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Sehingga ya kita rindu bahwa kita mari semua terlibat dalam pemberitaan Injil ini. Sehingga orang boleh mendengar itu dan nanti tibalah kesudahannya. Terima kasih Kak Yola. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawaban-jawabannya. Semoga ini dapat memberikan informasi, tapi bukan cuma informasi, tetapi juga mengubah kehidupan kita untuk lebih setia setiap hari kepada Tuhan dan menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi. Mungkin kalau kita rasa kedatangan Tuhan, oh masih lama ini, tapi hidup kita selangkah dengan maut ya Pendeta ya. Jadi itulah dekatnya kedatangan Tuhan itu. Terima kasih teman-teman yang telah mengirimkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan sekolah sahabat kita, walaupun ini sudah di pelajaran terakhir, tapi boleh ditanyakan mungkin di selanjutnya atau di dalam program Tanya Jawab Alkitab yang dimiliki oleh Hope Channel Indonesia bersama dengan narasumber Pendeta Richard Sabuin. Kita akan kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Wilson. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami sudah boleh menyelesaikan diskusi mengenai kasih dan keadilan Allah di sepanjang satu kuartal ini. Biarlah kiranya kami boleh melihat, menyadari bahwa hukum-hukum Allah adalah gambaran daripada karakter Allah yang kasih. Allah menginginkan manusia untuk dapat hidup dengan penuh kebebasan, dengan penuh segala sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah apa yang sudah kami bahas boleh memberikan makna yang lebih dalam lagi mengenai siapakah Allah yang kami sembah, Allah yang adalah kasih. Biarlah itu dapat dialami, dirasakan oleh seluruh pemirsa yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Inilah menjadi doa harapan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Wilson, Bang Glenn dan juga Pendeta Jurgen sudah berdiskusi bersama. Kiranya pelajaran kita sepanjang triwulan ini memperkaya pengetahuan dan memperkaya perasaan kita, pandangan kita terhadap Allah kita yang penuh kasih dan keadilan. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya di triwulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati.